ini aku akan membahas mengenai transistor. Apa sih itu transistor? Transistor adalah komponen semikonduktor yang berfungsi sebagai penguat ataupun saklar. Nah, transistor terdiri dari bahan semikonduktor silikon dan germanium. Nah, transistor dibagi menjadi dua, yakni BJT dan FET. Bedanya, kalau BJT itu dikendalikan oleh arus dan memiliki 3 terminal, yakni basis, kolektor, dan emitter. Sedangkan kalau FET itu dikendalikan oleh tegangan dan terminalnya itu drain, source, dan gate. Juga bisa dilihat dari kedua gambar tersebut, pada BJT hanya terdapat satu garis yang menghubungkan 3 terminal, sedangkan kalau FET ada 2 garis yang menghubungkan 2 terminal. Bahas mengenai transistor BJT. Transistor BJT atau bipolar junction transistor ialah transistor yang bekerja berdasarkan arus. Disebut bipolar karena melibatkan 2 jenis pembawa, yakni elektron dan hole. Tadi disebutkan ada 3 terminal. Yang pertama itu emitter, itu berfungsi untuk mengalirkan pembawa muatan keluar atau masuk transistor. Terus basis sebagai terminal kontrol dan kolektor digunakan untuk mengumpulkan pembawa muatan dari emitter. Juga ini terdapat 2 tipe, yakni NPN dan PNP. Kita zoom kedua gambarnya. Kalau NPN itu arusnya itu dari kolektor ke emitter, terlihat dari panahnya itu di emitter. Sedangkan kalau PNP itu dari emitter ke kolektor, panahnya kan ada di kolektor. Dan untuk NPN itu memerlukan arus positif, sedangkan PNP itu membutuhkan arus negatif. Ada FET. FET adalah FET transistor. Ya, FET ini juga dibagi menjadi 2, teman-teman. Ada JFET dan MOSFET. Apa sih bedanya? Kita zoom ya gambarnya. Kalau JFET itu kan cuma ada 1 garis penghubung terminal seperti BJT. Itu artinya kita tidak memerlukan tegangan agar transistor aktif. Pada tegangan 0 transistor bisa aktif. Sedangkan untuk MOSFET kan ada 2 lapis ini. Nah, itu perlu tegangan ambang agar transistor tersebut aktif. Selanjutnya kita bahas JFET. Junction Fault Effect Transistor ialah transistor efek medan yang mengendalikan aliran arus melalui tegangan pada terminal gate. Disebut junction karena gate-nya membentuk junction PN. Nah, arus maksimum drain saat gate terhubung dengan ground itu 0. Jadi ketika kalian tegangannya 0, itu transistor sudah bisa aktif. Seperti ini rumusnya. JFET juga memiliki 2 jenis, yakni N-channel dan P-channel. Apa sih bedanya? Kita zoom ya gambarnya. Kalau N-channel itu terbuat dari bahan semikonduktor tipe N. Kalau P-channel berarti tipe P. Nah, kalau N-channel itu pembawa muatannya elektron sesuai dengan namanya N negatif. Kalau P-channel pembawa muatannya itu hole atau positif. Nah, bisa dilihat dari gambar ini ya. Yang N-channel kan panahnya menuju source, berarti dari drain ke source. Sedangkan kalau P-channel kan panahnya keluar dari source, berarti dari source ke drain. Ingat ya, ini tidak bisa digunakan untuk saklar, hanya digunakan untuk amplifier. Selanjutnya kita bahas MOSFET. MOSFET atau Metal Oxide Semiconductor Fault Effect Transistor ialah jenis transistor yang mengontrol aliran arus melalui tegangan gate. Nah, karakteristiknya itu memerlukan tegangan minimum agar channel itu terbentuk atau transistor aktif. 3 kondisi pada MOSFET. Yang pertama itu cut off atau transistor berada dalam keadaan mati, jadi tidak bekerja. Yang kedua itu linear, MOSFET bertindak sebagai transistor. Dan yang ketiga itu saturasi, saat transistor bekerja penuh. MOSFET juga dibagi menjadi 2, yakni yang pertama itu enhancement dan depletion. Kita bahas dulu enhancement dan depletion ya. Kalau enhancement kan garis yang kedua itu putus-putus, artinya kita memerlukan tegangan ambang agar garis putus-putus ini nyambung dan transistor tersebut aktif. Sedangkan kalau depletion kan sudah nyambung nih, nah berarti kita tidak memerlukan tegangan ambang. Pada tegangan 0 transistor sudah aktif.
MOSFET terdapat 3 terminal yang aku bilang di awal tadi. Yang pertama itu gate, itu untuk mengontrol aliran arus. Yang kedua itu drain, itu tempat masuknya arus. Terus yang terakhir itu source, tempat keluarnya arus. Nah, pada enhancement kan ada dua, ya, ini P channel dan N channel. Apa sih bedanya? Kita zoom ya gambarnya. Nah, kalau N channel ini arusnya berjalan dari drain ke source, sedangkan P channel itu dari source ke drain. Nah, kalau N channel ini memerlukan tegangan positif agar ininya tuh bisa terhubung dan transistornya nyala, sedangkan kalau P channel membutuhkan tegangan negatif agar transistornya nyala. Akhirnya kita berada di penghujung video. Kita akan membahas tentang CMOS design. CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor Design adalah metode perancangan sirkuit digital dan analog yang menggunakan dua jenis transistor, yakni PMOS dan NMOS. Jadi penggabungan dua transistor, ya. Nah, prinsip kerjanya, jika PMOS aktif, maka arus akan mengalir ketika sinyal input rendah atau 0. Nah, sedangkan NMOS aktif ketika sinyal input tinggi atau 1. Nah, transistor PMOS itu diletakkan di atas dan terhubung dengan tekanan positif, sedangkan transistor NMOS di bagian bawah dan terhubung dengan ground. Nah, ini gambarnya. Untuk contohnya ialah CMOS inverter. Ketika inputnya 0, maka outputnya nanti akan 1. Dan sebaliknya, ketika inputnya 1, maka outputnya 0. Is it hot in here or is it just me? I'm so high in here.